Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi melalui program Manna GTM Kelas Makassar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Kasih-Mu besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Setiap hari kasih-Mu selalu baru, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami dibangunkan dengan kekuatan baru hari ini, dan hari ini kami sambut dengan penuh sukacita. Mengawali kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Namun Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh kekurangan, kelemahan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami untuk menyimak dan memaknai firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15. Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang sudah ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lama. Amin. Tema renungan kita saat ini, kesempurnaan karya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebesaran Allah dan kesempurnaan perbuatan tangannya mungkin yang menginspirasi pencipta Kidung Jemaat 64, khususnya ayat 1. Begitu juga Pemazmur 19, khususnya ayat 2-7, yang berusaha menggambarkan kebesaran dan kemuliaan serta kesempurnaan karya Allah. Dalam bagian Alkitab yang baru saja kita baca saat ini, berbicara tentang kesempurnaan karya Allah. Di dalam ayat 14, pengkhotbah menuturkan dengan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan Allah akan berlangsung terus-menerus. Katanya, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Tentunya yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah apa yang sudah dituturkan dalam ayat 1-8 dalam pasal 3 ini. Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, apa yang ada di bawah kolong langit ada waktunya. Sudah dijelaskan hamba Tuhan kemarin dengan sangat jelas dan sangat menarik. Kemudian dalam ayat 2-8 ada 14 hal yang disebutkan berpasangan secara kontras. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun, ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari.
ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan memeluk. Ada waktu untuk mencari untung, ada waktu untuk merugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Itulah ke-14 frasa atau kalimat yang disebutkan secara berpasangan, secara kontras. Manusia tidak dapat menambah atau mengurangi. Ungkapan ini sesungguhnya hendak menunjukkan kebesaran dan kedaulatan Allah yang mutlak. Perbuatan manusia dapat ditambah atau dikurangi, namun perbuatan Allah siapakah yang dapat menambah atau menguranginya? Ungkapan mengenai sesuatu yang tidak bisa ditambah atau dikurangi sesungguhnya juga menunjukkan kesempurnaan karya Allah. Allah sang kreator ulung menciptakan karyanya dengan sempurna. Ini dimaksudkan supaya manusia takut akan Dia. Namun takut akan Tuhan di sini tidak sama dengan takut akan Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7. Sebagaimana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi takut akan Tuhan di sini karena ia insaf bahwa saat-saat yang cocok untuk segala ikhwal kehidupannya sepenuhnya berada di tangan Allah tanpa ia dapat mengetahuinya. Bagi pengkhotbah, takut akan Allah berarti rela menerima segala-galanya apapun yang diberikan Allah padanya pada waktunya. Dan arti takut akan Tuhan bagi pengkhotbah itu akan lebih jelas jika dihubungkan dengan praktik-praktik kehidupan keagamaan seperti berdoa, memberi korban atau persembahan, dan tentang nasar. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 4. Pengkhotbah memberikan petunjuk bahwa menghadap Allah seharusnya dengan sikap hormat, takjub dan memelihara kekudusan serta memuliakan dan mengindahkan firman-Nya. Kemudian hal berdoa, bahwa berdoa kepada Tuhan itu tidak boleh hanya untuk mementingkan diri sendiri, bukan untuk memuaskan keinginan sendiri. Sebaliknya kita harus berdoa bahwa hidup dan dunia ini dirancang oleh Allah bukan hanya untuk diri kita sendiri secara pribadi, melainkan untuk seluruh persekutuan umat manusia. Kemudian hal nasar kita harus berhati-hati. Biasanya kalau seseorang sangat menginginkan sesuatu, maka mulailah muncul niat untuk berjanji atau bernasar. Kalau keinginannya itu terkabul, ia akan memberikan sesuatu. Kita ingat misalnya nasar Yefta. Sebelum ia berangkat berperang, ia bernasar. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amun itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari rumahku menyambut aku ketika pulang dari perang, itu akan menjadi kepunyaan Allah. Akan kupersembahkannya sebagai korban bakaran." Yefta memang menang dalam pertempuran, tetapi sayang, putri tunggalnya yang pertama keluar dari pintu rumah sambil menari-nari, menyongsong ayahnya pulang dari pertempuran. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Yefta.
Yefta merasa pilu, hancur hatinya karena ia sudah terlanjur membuka mulutnya bernasar bahwa apa yang pertama keluar dari rumahnya akan dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Yefta menyesal bukan kepalang, tetapi hal itu tidak bisa dibatalkan. Karena itu sebaiknya kita berhati-hati dalam bernasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita simak dari renungan kita saat ini? Paling tidak kita diingatkan bahwa Allah adalah sang kreator ulung. Ia menciptakan karyanya dengan sempurna. Karena itu tidak dapat ditambah atau dikurangi. Yang kedua, kesempurnaan ciptaan Allah seharusnya membuat kita takjub akan kebesaran dan kuasa-Nya yang mutlak. Kita takut akan Tuhan. Kita insaf bahwa tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan dan segala sesuatu ada di tangan-Nya. Dengan demikian, tidak ada kesempatan atau tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kesempurnaan ciptaan Tuhan juga seharusnya menuntun kita untuk berserah dan mempertaruhkan hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya, bahwa Ia adalah pemilik segala sesuatu termasuk hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk dalam menghadapi masa sulit wabah corona saat ini yang sudah beberapa bulan melanda kehidupan kita, dan tentunya ada banyak kekhawatiran. Tetapi kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan untuk selalu berdisiplin diri dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah sebagai wakil Allah demi keselamatan kita bersama. Kita percaya bahwa Allah bekerja melalui banyak cara untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan meteraikan dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kami menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan, bahwa sesungguhnya seluruh alam penuh dengan kemuliaan Allah. Sebab ciptaan Tuhan diciptakan secara sempurna, dan karena itu seharusnya membawa kami untuk selalu tahu hormat dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan yang ada dalam surga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Klasis Makassar, Gereja Toraja Mamasa pada umumnya, dan gereja-gereja di seluruh muka bumi. Tuhan memelihara dan melindungi kami. Bahkan setiap umat manusia Tuhan melihara dan melindungi, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami bawa semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami, terkhusus kaitannya dengan virus corona yang sampai saat ini masih sedang mengancam kehidupan kami, termasuk di Mamasa yang
saat ini meresahkan karena sudah ada 12 orang yang dinyatakan positif terpapar corona. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepada pemerintah agar melalui mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Begitupun kami semua. Tuhan memampukan kami, memberikan kesabaran dan kedisiplinan diri untuk menghadapi semua ini, sehingga kami tidak ceroboh, tetapi kami dengan arif dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami. Dan kami percaya bahwa badai pasti berlalu. Saatnya virus corona ini akan berlalu. Oleh kuasa kasih Tuhan, Tuhan akan selalu menopang kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bawa kepadamu secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Sakal Darusung. Tuhan tahu hamba-Mu sedang bergumul melawan penyakit. Pengasihan dan kemurahan-Mu kami harapkan untuk menopang hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau mengasihi, Engkau juga akan memulihkan, memberikan kekuatan, semangat dan jiwa besar, sehingga sanggup melawan penyakit. Kami mohon. Bapa di sorga, ini doa dan harapan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berkarya.